semuanya. Halo. Udah gembar narasumber. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan lanjut ngobrol lagi dengan tema yang agak sedikit serius. Sedikit serius dan mengarah ke obrolan dewasa. Jadi pantengin terus, jangan kemana-mana. Masih bersama kita di obrolan Takdir. Teng. Ini iklan masuk. Can boga bumper. Nah, kita masuk ngasih space buat iklan atau sponsor yang mau masuk. Oke, lanjut lagi. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang pernikahan. Jangan guys kaji. Oh, ini apa? Pernikahan. Waduh, ini kan benar kan, berat kan? Saya acara ngebahas mitoha masing-masing aja. Harusnya sih cenderung. Oh aja. Kan waktu itu juga udah deal-dealan. Tips dan trik mencari mertua. Tapi itu nanti aja. Jadi episode spesial. Itu episode spesial. Oke, jadi kali ini narasumbernya adalah Bapak Ubun. Sebagai pakar pernikahan. Karena beliau yang paling senior di sini. Kendaraan apa yang sehat? Iya. Kendaraan apa yang sehat? Apa? Kuda. Suzuki. Suzuki yang sehat. Si yang lihat musik iklan siapa? Itu bumper. Bumper buat ngasih sponsor. Mau ini rokoknya. Bisa jadi sangat relate banget sama judul hari ini. Memang judul ini khusus untuk bapak-bapak. Khusus buat bapak-bapak. Oke, jadi kita akan ngobrolin tentang pernikahan. Tadi gimana, Pak Ubun? Sok lempar dulu. Lupa ya. Ya gini. Batas pernikahan di Indonesia itu kan sekarang berapa? 18. Setelah punya KTP aja dianggap dewasa. Dia 17 kan punya. 18 sekarang. Iya kalau acuannya cuma punya KTP, 17 kan punya KTP. Oh. Gitu. Jadi maksudnya zaman sekarang gitu ya. Pernikahan itu kan 18 tahun. Ya. Baru secara legal Secara hukum negara 18 itu gitu minimal. Ya. Alasannya apa kira-kira negara kok ada batas umur? Dulu mah pernah nonton di acara podcast Amal Botak yang sebelum sekarang masih yang di TV. Ya. Itu kan pernah ada perdebatan gitu. Itu gara-gara siapa yang pengusaha panci kuningan. Sepuji yang nikahin itu gitu ya. Kan jadi perdebatan tuh. Maria Ulfa. Kan di bawah umur katanya kan. Ya. Sebelum 18 tahun dinikahin kan jadi rame lah perdebatan gitu. Nah, kalau saya BTW ayeuna eta masih lanjut. Masih. Perkawinan. Masih. Sekarang Berarti glamor. Masih oke dong berarti. Iya. Maksudnya pernikahannya beneran dong. Beneran. Sudah bertahun-tahun masih terikat. Masih Setrika justru sekarang katanya anaknya jadi lebih jago berbisnis. Saya baca di Instagram gosip gitulah. Apaan lagi? Bukan. Lambe-lambe. Mirip lambe turang. Oke lanjut. Ya lanjut lagi. Nah, kan dibatasi tuh ya umur tuh bahwa kalau menurut kenapa sih harus dibatasi? Nah, menurut para pakar yang ngobrol di situ mah kan masalah kesehatan. Reproduksi. Gitu. Jadi 18 tahun itu diklaim bahwa segala sesuatunya siap secara fisik, Ya, organ reproduksinya gitu, dan lain sebagainya gitu. Tapi mental nggak perlu. Mental belum disentuh kalau di situ. Saya juga ikut nonton gitu. Kalau mental belum. Ya. Cuma secara fisik itu udah siap. Secara fisik itu si organ reproduksi segala macam itu sudah siap lah gitu kalau mau diajak mungkin tempur. kalau organ reproduksinya siap, mentalnya juga mungkin ngikutin gitu ya meren. Enggak juga sih. Logikanya mungkin kan. Logikanya mungkin begitu. Nah, ternyata ketika orang ngobrol jeung ibu gitu ya. Jadi kan angkatan ibu saya teh anaknya banyak tuh. Betul. Ada
kalau nggak salah. Wow. Hah? Keluarga ibu saya. Oh, oke. 19 Sudah deh. di cover. Nah cerita kalau yang ke atasnya gitu ya, anak-anaknya juga kan banyak. Ya. Nah nikah itu rata-rata di umur belasan. Ya. Jadi 10, 11, 12 itu udah pada nikah Ya. gitu. Udah mau zaman perjuangan udah terus nikah. Nah kan berarti ada, kalau ngikutin standar kesehatan sekarang, berarti kakek nenek kita dulu itu secara kesehatan reproduksi kan belum siap menurut. Ya. Kalau pakai logika yang sekarang. Apalagi kayak sekarang, betul. Tapi bisa juga gitu survive, menghasilkan keturunan Iya. yang mungkin jadi pejuang-pejuang gitu. Betul. Terus kenapa dipermasalahkan untuk anak-anak yang sekarang? Ya, menurut bapak-bapak. Oh, itu tuh pertanyaan. Ya, maksudnya yang jadi bahan diskusi gitu. Oh, jadi Kenapa bahan diskusi. tiba-tiba ada batas, Maksudnya dinaikin dinaikin lagi gitu kan. Terus kan kalau ngelihat kasus yang real di lapangan, ini mah real ya, dari pakar yang banyak lah yang bilang di media sosial, di YouTube, di podcast. Itu anak-anak SD, anak SMP, which is di bawah 18 tahun sudah melakukan Hubungan suami istri. Gitu. Kenapa disebutnya hubungan suami istri? Ya karena mungkin secara norma mungkin itu yang hanya layak dilakukan oleh Suami istri. normal loh ya. Kan banyak tuh kasus-kasus yang Ya. kayak di kota-kota besar itu, anak-anak SD itu yang datang ke bahasa apa? Nanti pijat. Nanti pijat. Ya gitu ya, yang menjajah, Ya. yang memberikan layanan. gitu. Lokalisasi. Anak-anak SD Ya. gitu. Di kota-kota besar itu ada yang nabung seminggu udah dapet, datang ke situ hanya sekadar untuk merasakan itu gitu. Ya. Berarti rasa ingin tahunya tinggi. Terus Mungkin karena dia merasa merdeka untuk belajar. terus ada juga Untung menterinya udah turun. ada juga Mereka belajar anak di SD bawah. perempuan yang sudah beberapa kali digilir oleh teman-temannya Ya. gitu. Ya kita ngomong ke masalah lingkungan ya, udah jelas pasti lingkungannya mendukung ke sana ya, Ya. kenapa terjadi itu gitu. Ya. Tapi yang jadi permasalahan deh, apakah secara organ dan mental itu sama, Ya. ataukah ada perbedaan? Misalkan organ reproduksi nanti siapnya 18 tahun, mentalnya 10 tahun dia sudah siap kumaha? Iya. Atau kebalik gitu, 18 tahun organnya sudah siap tapi mentalnya belum siap untuk nikah gitu. Jadi gimana ya? Kalau Nah, udah ada belnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Batas waktu. Coba dulu nih. siapa yang senior dulu aja? Buncit kurang mah itu berubah apa namanya itu? Ya perubahan-perubahan itu teh sebenarnya juga harus dilihat dari dulu dari gaya hidup kan. Jadi gaya hidup dulu cuman kakek nenek kita dan segala macam itu cara hidup, cara konsumsi dan segala macamnya itu kan pasti berpengaruh pada kematangan mental. Itu bahan saya itu. Kematangan itu, sementara yang sekarang kan gaya hidupnya berbeda gitu. Jadi Gaya hidupnya GoFood. GoFood, terus kalau ke sekolah ya dari dulu zaman kita pakai angkot, sekarang udah pakai motor gitu. Jadi Motor. memang mobil dan segala macam itu sih kematangan pasti berpengaruh. Yang nggak tahu sih penelitian yang ada apakah melihat ke sana atau enggak gitu. Aktivitas harian. Aktivitas harian dan ya gaya hidup karena yang dikonsumsi kan. Konsumsi juga berpengaruh. Konsumsi itu sangat Makanan. berpengaruh Karena pada fast food misalnya. Ya, betul. Dulu nggak ada. Dulu ada itu dari situ-situ terus ya persoalan mental kan bagaimana
dulu kakek nenek kita dididik mungkin waktu zaman kecil dan sekarang kan berbeda juga. Oh, sangat jauh betul. Gitu. Apa gara-gara sejak ada parenting? Hah? Ya, saya mau ngebahas itu juga. Iya, gimana Pak? Gini, saya teh ini sempat dari studi kasusnya anak saya sendiri gitu ya, karena ngelihat pola asuh dari istri saya lah gitu. Istri saya teh dulu tuh sempat fanatik banget dengan teori-teori parenting yang dikasih oleh pakar-pakar kayak dokter anak atau spesialis apa? Ayah Edi, join nggak? Enggak sih. Ayah Edi. Komunitas Ayah Edi. Ayah Edi tuh Ayah komunitas ejakulasi dini. Enggak sih. Tentang parenting. Nah, dulu teh istri saya teh sempat sangat fanatik dengan itu. Nah, sempat saya juga kontra dengan itu. Kenapa? Karena dia seolah-olah sangat mengikuti pakem yang dikasih tahu oleh dokter spesialis anak atau ini. Ya bukan berarti saya nggak setuju dengan para pakar ini, tapi maksudnya adalah pola didik atau pola asuhnya itu kan saya juga mengcombine dengan apa yang saya dulu alami atau yang saya rasakan. Nah, bisa jadi mungkin ada perbedaan juga. Maksudnya itu adalah ya mungkin zaman dulu mah zaman perjuangan itu segala macam, saya pikir otomatis mungkin secara mental juga terbentuk gitu. Termasuk tadi yang dibahas sama Om Panji itu adalah gizi atau asupan yang masuk, terus kondisi lingkungan segala macam, sehingga itu bisa dipersiapkan secepat mungkin. Selain ada kebutuhan gitu ya, kebutuhan itu maksudnya bereproduksi agar misalkan jadi pejuang kah atau apa, atau jadi seorang penerus atau apa gitu. Kalau sekarang saya melihat sangat wajar, karena mungkin para pakar ini adalah meneliti di zaman sekarang juga, yang saya pikir dari secara fisik aja manusia di era sekarang itu saya lihat lebih menurun kualitasnya gitu. Ketahanannya, kondisi fisiknya, apalagi pola pikirnya, saya mikirnya seperti itu. Bayangin dulu mah waktu zaman kerajaan ya tara marake baju kama mana teu asup angin, ayeuna mah make jaket ge asup angin keneh, kudu didobel Acan mau menang nu kaset. Ah, Asup angin disangka ginjal. Ada asup angin ini ya. Oh iya, tapi orang pernah lihat foto-foto gadis-gadis Bali. Iya. Yang foto sama Belanda. Iya. Nggak pakai atas aja. Nggak pakai atas ya? Jadi ngeplak-ngeplak kemana? Ngeplak, iya. Saya pikir zaman dulu mah secara fisik bisa jauh lebih kuat dan ready untuk reproduksi itu ya itu kayaknya. Tapi kan maksudnya lebih matang level gitu. polusi juga beda. Iya. Mungkin sekarang mah untuk anak-anak zaman sekarang kenapa harus dinaikin angka umurnya, mungkin karena tidak siap lah kondisi segala macam. Tapi mungkin juga di beberapa daerah ada yang tidak mengikuti tadi, bahkan harus 18 tahun bisa menikah, tapi kan banyak juga kasus-kasus yang Iya. dari kecil sudah dijodohkan atau misalkan sudah, atau anggap aja sekarang misalkan anak perempuan itu menstruasi lebih cepat sekarang. Ya. SD itu sudah menstruasi. Nah, kalau berarti kan itu salah satu indikator kalau si fisik ini berarti sudah ready gitu. Tapi mentalnya yang mungkin tidak siap atau nggak bareng gitu, tidak berbarengan dengan itu. Kalau dulu mungkin mental sama fisik bareng. Bisa jadi bareng. Ya, bisa jadi bareng. Gitu. Kalau sekarang kan ada anak usia 40 aja kan mentalnya masih bubudakeun gitu. Gitu. Atau misalkan berarti kan zaman dulu mah ada nih pejuang lah ya. Pejuang umurnya udah 40 tahun. Terus pada saat itu tuh kan anak yang usia 10 tahun udah biasa, udah nikah nih. Iya. Terus 40 tahun nikah sama yang 10 tahun. Nggak disebut pedofil kan pada saat itu mah. Tidak. Ya karena kan ngelihat situasi kan. Situasi Pada saat itu wajar aja ada anak 10 tahun udah siap nih. Gitu secara fisik. Datuk Maringgi aja sama Siti Nurbaya. Jauh enggak? Ya kan jauh, Datuk Maringgi mah udah tua, Siti Nurbaya kan masih berapa tahun? Itu hal yang normal. Bukan remaja, udah remaja. Iya, maksudnya dari gap jauh gitu. Umur. Itu hal yang normal. Ya, tapi kan di zaman sekarang juga kasusnya Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi itu zaman sekarang juga banyak. Gitu. Atau misalkan jangan Siti Nurbayanya,
yang sekarang gadis-gadis muda yang nganter papahnya ke mall itu kan banyak. Gitu. Tapi maksudnya tadi istilah pedofil kan termnya gitu. Maksudnya kalau misal zaman itu dinikahi gitu. Dinikahi. Dalam Oh ya, konteksnya berbeda. Kalau sekarang kan yang Istilah pedofil itu memang penyakit psikologi, hasrat seksual predator itu ya. Kalau dulu saya ke anak 10-12 tahun karena niatnya adalah udah saya nikahi aja. Gitu. Apakah karena faktor ekonomi atau faktor apa atau apa? Kalau sekarang kan istilah pedofil itu mirip ke tadi. Hawa nafsu. Dan bisa dipakai. Kan kebayang ya, maksudnya dalam 100 tahun yang lalu mungkin pernikahan itu anak-anak 10 tahun udah nikah. Ya. 200 tahun yang lalu ya mungkin usia di bawah 10 tahun juga mungkin ada kan. Mungkin. Apalagi 1000 tahun yang lalu. Iya. Benar tuh. Dan itu kan salah satu yang ini juga kayak apa? Pernikahan politik. Nah, pernikahan politik antar kerajaan juga kan misalnya, wah si anaknya ngesahin. Kan sebenarnya ada konsep yang tidak peduli dia wujudnya bagaimana, yang penting kan gendernya udah bisa perempuan laki dinikahkan, gitu dinikahkan untuk perkawinan politik, gitu. Meskipun umurnya baru berapa tahun gitu di situ. Itu juga kan salah satu yang bisa terjadi di yang ditularkan dari lingkungan kerajaan atau keraton. Waktu Kartini juga kan dinikahin umur berapa waktu itu? Ada Najeng Kartini itu. Iya. itu pun jadi istri keberapa? Jadi istri berapa? Betul. Kita lihat catatan sejarah. Ini kalau menurut orang nih, si perilaku sosial juga mempengaruhi gitu. Jadi kayak orang yang bikin aturan ngelihatnya kan di zaman sekarang dan ngelihatnya itu kehidupan di kota, lagi pula itu di Indonesia gitu. Di Indonesia teh bodoh amat ada aturan kawin secara negara minimal 18 tahun. Iya. Toh secara agama misalnya, secara adat bisa kok sebelum itu gitu. Bisa. Jadi ya tidak tidak seketat itu juga sebenarnya si peraturan negara gitu. Betul. Dan dan sekarang dibatasi di 18 tahun juga kayaknya wanita dewasa sekarang tuh enggak beda sama misalnya 30 tahun yang lalu ketika 24 tahun belum kawin mereka resah gitu. Iya. Sekarang tuh enggak kan. Sekarang 30, 35 juga bodo amat gitu. Bahkan udah dinaikin ke 18 tahun aja masih banyak. Ya itu perilaku sosialnya memang berubah gitu. Jadi ada perbedaan yang lumayan juga dari orangnya juga gitu. Jadi mau diaturnya mau dirubah juga kalau misalnya orangnya memang nggak, sekarang tuh udah banyak yang kawin juga misalnya nggak mau punya anak gitu kan, itu tuh baru belakangan ini walaupun dulu ada tapi sekarang makin gencar. Child free itu ya. Child free, belum lagi yang LGBT. Belum lagi ya. Nah ini ada data apa ya? Sensus tahun 1971. Penduduk Jawa Timur. Ya. Yang perempuan yang usianya 10 sampai 14 tahun yang menikah itu 37 ribuan. Yang cerai 6 ribuan. Usia 10 sampai 14 tahun ya. Iya. Yang cerai udah 6 ribuan ya. Dan janda 4 ribuan gitu. Jadi artinya di tahun 70-an itu menikah di usia 10 sampai 14 tahun itu hal yang biasa. Karena banyak secara ini gitu secara statistik gitu. Nggak cuman di tahun segitu sih, di beberapa tempat bahkan di dekat Bandung pun. Waktu itu ke mana sih? Ke Cicalengka ya? Cicalengka, Karimbi, dekat daerah Karimbi itu ada SMP itu yang bikin anak-anak muda lah gitu, yayasan kecil gitu. Tiba-tiba ada anak muridnya nggak pernah masuk sekolah cewek. Ditanya sama gurunya, ini kemana ya si ini gitu. Kawin bu. Itu padahal ya Karimbi sama Bandung kan nggak jauh lah gitu. Ketika orang SD juga ketika mudik ke kampung orang lah
ya cuma 2 jam dari Bandung juga gitu. Orang SMP kan ada misalnya ke rumah nenek nih, kenal sama tetangga-tetangga yang seumuran lah gitu. Ada cowok ada cewek. Pas SMP, ya pas SD kan kenal gitu, main-main tiap kesana tiap atau lebaran pasti apa kenal. Pas SMP kesana lagi tuh guys janda. SMP ya. SMP gitu. Dan di daerah situ tuh hal yang lumrah gitu, hal yang biasa banget. Iya dulu juga saya sempat zaman masih ada almarhum ibu dan bibi kan di Limbangan lahnya di Garut itu kan ada heureuyannnya. Kalau di Limbangan dulu teh heureuyna teh gitu lamun misalkan aya budak awewe geus bisa nyambel cenah. Berarti geus siap dikawinkeun gitu. Berarti kan secara tidak langsung itu teh pernah terjadi maksudnya. Iya. Kalau dianggapnya udah bisa nyambel teh kan maksudnya ngeracik bumbu segala macam berarti sudah siap untuk nikah. Simbol. Iya, maksudnya mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga. Oh, berarti mungkin secara konsep itu tuh sudah terjadi di situ. Iya, ya itu menurut gue sih efek globalisasi juga nih, sistem informasi yang udah canggih. Sekarang tuh jadi gini, belakangan orang ningali akun Instagram luar negeri itu sangat menormalisasi. Jadi masalah LGBT mah udah tahun-tahun kemarin. Iya. Yang sekarang itu ada anjing ngaranna Yang lagi in sekarang. Bukan poligami namanya tapi Poliandri. bukan, dia tuh kayak poligami tapi ya suami istri nih. Oh iya. Boleh hidup bareng bertiga gitu. Iya. Atau misalkan open wedding apa? Open marriage ya? Orang istilahnya lupa, tapi kemarin Yang masih yang sudah menikah terus boleh punya pacar masing-masing itu, bukan? ya tapi ini mah mungkin agak sama ya, cuman di Singapura itu pernah berbincang sama teman juga. Jadi teman dia orang Singapura ini dia punya pasangan gitu. Iya. Tapi oke gitu sama pasangan itu untuk punya pasangan lagi Iya. yang lain. Nah di mana-mana jadi misalnya kayak mau pergi ke Bali gitu punya pasangan di Bali boleh, nanti dia pindah lagi ke mana misalnya ke Vietnam boleh gitu. Dan ternyata konsepnya tuh pasangan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari satu individu ini. Ya. Misalnya si A ini pacaran sama si B berpasangan tapi tidak dalam institusi marriage. Nah, dia berpacaran sama si A ini karena dia tuh sangat filosofis misalnya. Ya. Jadi bisa memenuhi kebutuhan itu. Terus misalnya yang satu mungkin kebutuhan seksnya, yang satu kebutuhan materi misalnya gitu boleh. Dan masing si sama pasangannya pun begitu. Ya. Jadi di Singapura nggak keseluruhan Singapura ya, yang orang tahu sih orang itu orang Singapura. Yaudah gitu nanti balik lagi ke Singapura, ya sama dia lagi. Tapi di Singapura pun dia punya pacar lagi gitu. Ya, itu tuh ini namanya ingat poliamori. Iya, poliamori. Poliamori. Jadi dia kayak poligami tapi di luar ikatan pernikahan. Gitu. Cuman pacaran aja. Iya, saya tuh baca ya age of consent yang di Amerika ya. Ya. Karena kalau di Amerika kan datanya jelas tertulis gitu. Tertulis. Di sini kan kalau yang sekarang itu tetap 18 tahun sama 18 tahun, cuman kalau ketika dia berusia 21 tahun dia nggak perlu izin keluarga untuk nikah. Oke. Gitu, nggak kayak di kita kan tetap harus kan maksudnya secara katakanlah budaya Norma ketimuran lah. norma ketimuran atau agama gitu kan. Ya kalian Dipengaruhi. agama gitu. Agama gitu. Kalau di sana 18 tahun itu bisa menikah, 21 tahun itu tanpa persetujuan keluarga juga udah bebas gitu. Cuma kita sejarah nih. Jadi ternyata tahun 1871 age of consent itu 10 tahun. Sama berarti kan kurang lebih sama nih. 10 tahun gitu. Bahkan di tahun berapa ini? Sebelumnya tahun mana ini teh? 1880 9 tahun sebelumnya 37 state
set the age of consent yang tadinya 10 tahun itu jadi 7 tahun. Wah. Iya. Oh, Kalau di US itu misalnya udah ada 50 pun bisa, tapi nggak harus selalu 50-50-nya setuju sama satu aturan. Ya. Kadang-kadang aturan ini berlaku di cuma 20 state. Ya. Jadi kayak kalau di sini juga kan ada kayak apa sih namanya? Nanti otonomi daerah gitu. Federasi. Ya, karena kita tuh kan masih dianggap baru lah ya, negara yang baru Ya. merdeka gitu. Kalau di Amerika kan mungkin udah lama. Oh, Jadi catatan kenegaraannya banyak gitu. Tapi kalau Bisa lihat diakses. lihat secara kondisi fisik, orang ngali postur tubuh orang-orang bule itu kayaknya lebih cepat ini ya, lebih cepat dewasa ya. Ya itu kan mungkin ya dari lingkungan teh ya. Lingkungan sama makanan lagi ya. Lingkungan sama makanan ya. Tadi itu sama Yang faktor genetik juga. Faktor genetik. Sama itu kan kalau semakin jauh dari ekuator semakin Iya. besar. Ya, kayak kan beberapa video yang saya nonton lah di Instagram gitu atau di short gitu ya, saat lihat kondisi fisik bule-bule ini gitu, yang saya lihat ini udah apa tua-tua gitu, udah dewasa-dewasa, ternyata umurnya kan masih 14, masih 15, tapi secara kondisi fisiknya sama kayak di Asia yang umurnya 30, 35 gitu. Justru lebih cepat tua di sana gitu kelihatannya itu. Makanya di film-film tertentu suka ada pertanyaan, how old are you? Nah, Kan? Oh iya, iya. iya gitu. Karena kalau tidak kan melanggar hukum. Oh, Saya nonton dulu. iya, betul. Saya nonton ada Show your ID please. ada film apa gitu ya. Jadi si ceweknya tuh udah matang banget gitu. Iya. Udah ini gitu. Terus pas ditanya, ternyata saya bulan depan baru bisa, karena bulan depan itu baru berusia 18 tahun. Artinya dia sudah bisa go public kan. Ya. Iya. Go public untuk Udah nggak diam-diam Tapi lah. masih mending itu dia masih taat aturan berarti Taat kan? aturan. Masih mau taat aturan kan. Kalau di sini bodoh amat. Karena di sana mungkin ketika yang di bawah 18 tahun melakukan itu dua-duanya kena muridnya. Kena. Benar, bro. Dia ya mungkin melanggar hukum dan mungkin Berat tuh bukannya. berat Iya, iya. gitu. Berarti di sini kan hukumannya nggak berat. Di sini tuh Masa 300 triliun? Waduh, itu dibahas lagi. Oke, kita next judulnya itu. Pas putusan sidang senyum-senyumnya happy gitu, pelukan-pelukan, semua yang di ruangan happy senyum gitu. Ini jadi kayak acara ini, tali kasih jadi. Terima kasih. Penuh kebahagiaan. Penuh kebahagiaan. Tapi menurut orang ya penentuan, itu bukan hanya sekedar ini aja ya. orang Obrolan aja. Penentuan consent of marriage di Indonesia gitu. Itu tuh menurut orang tidak boleh terlepas dari visi negara, warganya mau jadi apa gitu. Jadi nggak bisa hanya dilepaskan dari cuman ini karena kematangan organ, kematangan mental udah boleh 18 tahun, tapi ini masyarakat Indonesia itu manusianya mau dijadiin apa gitu. Iya. Itu kalau ada visinya. Ada visinya kan berharap maksudnya ini visinya mau apa nih gitu, minimal semua warga Indonesia itu lulus SMA gitu ya, berarti kan konsennya tuh harus dinaikin, minimal harus lulus dulu baru boleh nikah, atau harus Iya. minimal S1 semua, berarti harus dinaikin gitu, nggak boleh nikah dulu sebelum itu. Iya. Jadi mau apa dulu gitu sih, jadi nggak apa untuk tumpang tindih gitu. Akhirnya kan karena kita maksudnya gini, dari sisi balik lagi nggak bisa dilepaskan dari lapangan pekerjaan yang tersedia. ya. Kalau misalnya 18 tahun udah nikah, oke, yang perempuan 18 tahun, yang laki-laki 18 tahun. Nah bagaimana cara menghidupi pasangannya? Mau di umur 18 tahun teh. Kalau lapar pulang dulu ke rumah masing-masing. Jangan jadi Yang akhirnya kan Gue pulang dulu ya. Aku pulang dulu ya mau makan. Kan banyak juga kejadian ada yang hari pertama kali gitu stres tuh. Ternyata kita pengen pulang. Pengen pulang. Di sini ditelanjangin terus. Ngambil apa batas minim gitu 18 Iya. tahun. Menikahlah baru 18 tahun, terus belum punya bekal untuk bekerja segala macam, punya anak, keluarganya nggak bagus, akhirnya berantem segala macam.
kan akhirnya jadi lingkaran ini terus masalah sosial. sosial. Tapi Betul. kan kita berpegang teguh pada kawin heula rezeki nuturkeun. Nuturkeun mati. Ya berarti kan masalah kematangan mental itu benar. bukan hanya sekedar kematangan organ reproduksi. Karena produksi. Gitu. Kawin Ya. heula kalau rezeki mah moal ka maneh. agak panjang soalnya ada pernikahan mah kan akan berdampak sama generasi berikutnya. Ya, masih berikutnya. Ya. Gitu ya. Akhirnya kan ya kemarin lah gitu, pemerintah kemarin kan masih lucu gitu ketika kuliah itu adalah kebutuhan tersier. Kan lucu. Masa dari kebutuhan gitu. Iya. Ya makanya kalau masih belum matang secara mental, Nggak usah jalan lah. tetapi organ reproduksinya sudah nggak kuat pengen ketemu, Ya. minimalnya pakai pengaman, bukan anjuran, Kira tapi untuk mencegah Untuk mencegah. masalah sosial berikutnya. Masalah berikutnya. Betul. Ngomongin agama memang jelas salah. Gitu. Nah, betul. Udah itu mah masalah sosial gitu. Masalah sosial. Kan ada juga kan anak-anak yang secara mental belum, tapi organ reproduksi pengen ketemu. Gitu. Ya. Jangan sok-sokan jago lah gitu. Ini mual jadi mual. Repuh bisa jadi mah. Liar. Gitu. Harus Karena kan pintar-pintar. banyak oke kasus yang di bawah 18 tahun sudah melakukan itu, terus kemudian hamil, Ya. coba diaborsi, Ya. akhirnya meninggoy, gitu. Ya. Anaknya meninggal, ceweknya meninggal, Ya. Banyaklah kasus-kasus di Indonesia banyak yang kasus itu. aborsi paksa gitu ya karena tadi tidak siap teh ya. Betul. Tuh. Lebih baik cari yang sama-sama siap. Atau mungkin kalau saran dari saya mah carilah yang sama-sama ngerti dan bisa jaga rahasia. Saya pengen ngomong tapi takut. Ini sebenarnya yang buat yang masih belasan tahun. Tapi orang pernah bukan pernah sering menemukan gitu ketika si dan adik-adik lah di bawah kita Ya. itu tidak lagi memiliki mimpi gitu, mau jadi apa, mau lain. Kan sebenarnya itu salah satu yang bisa memberikan sebuah kesadaran gitu. Ya. Oh orang teh jangan apa nih gitu. Ya banyak yang harus saya kejar dulu bla gitu. Iya. Jadi itu maksudnya jadi kayak ya udahlah kayak Ya, sabda nawe jadi Itu gitu. tidak punya mimpi karena jarang cari. Jangan salah. karena mau ngapain? Disare terus. Tapi dulu ada juga yang itu mahasiswa, ya sebutin mahasiswa. Nah, mahasiswa kita lah dulu juga sempat kan kita dengar isu-isu ya tentang beliau gitu. Jadi saya sebutnya beliau lah, menghormati. Dulu waktu SMA-nya katanya pernah punya pengalaman yang tidak baik gitu. Tapi setelah itu dia punya support system yang bagus kan akhirnya dia mengejar mimpi-mimpinya tuh. Sekolah tinggi, sekolah lagi sampai akhirnya sekarang punya karir yang bagus. Kadang juga ada mungkin orang-orang yang ketemu dulu masalahnya atau terpuruk dulu sampai akhirnya dia berubah dan dia akhirnya memiliki visi yang jelas untuk hidupnya. Bisa jadi pun itu akan jadi pembelajaran untuk dia dan mungkin keturunannya ke bawah. Itu bisa jadi sesuatu yang bagus. Tapi kan maksudnya bukan berarti harus anclum heula Ya. kepedihan baru berubah gitu maksudnya. Lebih baik siap segala sesuatunya. Betul. Gitu kan. Secara mental, secara fisik, secara visi gitu udah ada baru menikah. Dan pemerintah juga harus hadir kali di situ. Oh, iya. Benar. Tong main robeo. Sekarang pernikahan nggak boleh Sabtu Minggu, harus hari kerja. Nah gitu. Resepsi aja. Iya. Emang Resepsi boleh, Oh, resepsi boleh Sabtu Minggu. Cuman kalau akadnya itu harus hari kerja. ya kemarin sepupu gue bisa aja. Nah, Saya juga bisa manggil itu mah bayarnya lebih. 1.000 aja. Kalau di hari kerja mah biayanya Ada biaya ada biaya, bukan ya, biaya normal. Oh, 1.000 plus 50.000 gitu saya dulu. Enggak, terakhir kurang ngelihat pas nikah 2012 75.000 kalau nggak salah Oh, 7 gitu. biaya nikah. Iya, saya manggil ke gedung tuh 1.500 kalau nggak salah.
Ya kalau ada juga kan kalau disuruh Sabtu Minggu mau uang lembur kan. Iya, kemarin lemburnya kurang aja. Nah, tapi ini ngomongin Protes langsung. ngomongin Enggak, pernikahan ya, baik-baik. cuma off konteks ya. Kan saya kan ada penerbitan buku, udah di website udah ditulis penerbitan buku. Terus ada yang nanya, Mas bisa cetak buku nikah nggak? Jauh kemana aja? Minta papnya dulu, tolong pap muka Anda mana gitu. Kita publish. Coba yang gitu-gitu teh diviralkan. Kan. Yuk bisa yuk kita kontenin yang gitu-gitu. Ini versi percetakan, saya versi mahasiswa lah ya. Chat-chat konyol mahasiswa itu banyak. Aduh, ya. Tapi kita ngomongin pernikahan lagi. Oh ya, saya mau ngomong juga. Kebetulan kita lagi ngomongin keluarga dan Sebelum pernikahan. di situ, Oh, iya. sebelum maksudnya ini cuma intermezzo aja. Jadi kan marriage ya. Bahkan dulu kan nyewa aja diatur kan. Of the consent of the king. Fuck itu kan. Fornication under the consent of the king. Iya. Jadi jangan berarti dulu boleh. Asal izinin raja. Asal di sini aja. Benar. Oh, Seharusnya relate di Indonesia kan Harusnya bisa bisa. dulu kerajaan. kalau sudah diizinkan baru boleh. Nah, Oh iya, saya cerita lagi tentang pernikahan atau segala macam. Saya mau sedikit menyentuh tentang tadi child free. Gitu. Child free itu berarti kan seorang pasangan menikah yang akhirnya memutuskan untuk tidak memiliki keturunan atau anak. Setelah saya baca-baca segala macam gitu, kasus-kasusnya seperti apa segala macam. Ini mah pemikiran saya pribadi ya, disclaimer dulu. Saya secara personal berpikir bahwa konsep child free teh sesuatu yang akhirnya bisa jadi saya setujui. Kalau menurut saya, kenapa saya setuju dengan itu? Bukan berarti menolak fitrah dari Tuhan atau segala macam, tapi jatuhnya adalah balik lagi tadi ke mental. Kalau saya pribadi, kenapa? Kan saya teh orangnya teh lembutnya. siapa? Saya teh orangnya teh gampang tersentuh hatinya teh. Nah, kenapa saya tiba-tiba setuju begitu? Karena dulu tuh sering banget lihat FYP atau yang lewat di feed saya tuh kisah-kisah tentang anak yang tersakiti oleh orang tuanya, atau kisah-kisah anak yang disiksa oleh orang tuanya atau diperlakukan tidak layak atau diurus tidak layak. Sampai akhirnya saya berpikir, oh bisa jadi konsep child free teh mungkin saya bilang sesuatu yang oke jika syarat dan ketentuannya berlaku. Begitu. Kenapa? Karena ya tadi kalau secara mentalnya itu tidak siap, dia akan menghasilkan keturunan-keturunan yang kurang oke juga gitu. Jadi akhirnya saya berpikir oh kan child abuse itu kan banyak banget gitu. Atau misalkan kayak semacam orang tua yang akhirnya punya anak tapi tidak dirawat dengan kasih sayang, diterlantarkan atau bahkan disiksa gitu, itu justru kan sudah, saya pikir sudah melanggar aturan. Diperkosa sama bapaknya, Disiksa lah atau di macam-macam lah, disakiti atau dibunuh segala macam. Jadi akhirnya saya berpikir wah child free oke juga nih. Tapi mungkin yang berpikir untuk itu kan ada di level yang berbeda gitu. Ya maksudnya hari menurut saya mah sebetulnya itu mah pilihan masing-masing karena balik lagi setiap orang itu ketika berkeluarga menikah dia sepakat punya anak atau tidak kan pasti ada ada background dari keputusannya. Betul. Ada latar belakangnya Ya. kenapa saya memilih untuk tidak punya anak pasti ada alasan-alasannya gitu. Kita nggak bisa ngejudge kan, wah ini mah child free begini, punya anak banyak rezeki dan sebagainya. Kayak heula ya tadi urusannya. Ketika mentalnya, ketika punya anak justru jadi rusak, anaknya nanti tersakiti lah atau bahkan meninggal gitu. Orang-orang yang komen kan nggak bisa ngebantu itu. Iya. Halo. Ya soal child free mah apa ya? Kayaknya soal kebenaran mah gitu, standar kebenaran mah sekarang udah makin biasa kan. Ya. Di zaman kita per hari ini teh udah nggak ada yang benar-benar salah, udah nggak ada yang benar-benar
Benar. post-truth. Iya. Nah, apa-apa. Udah di era itu, jadi ya udah biarin aja mereka yang melakukan selama itu bertanggung jawab, menurut saya tidak akan ada masalah. Orang mah sebenarnya mikir iya buat Yo. Sedang. insya Allah gitu. Jadi bisa nanti yang child free nggak apa-apa, saya mau ngejudge aja karena saya kan harus paspor. Siapa itu? Paman, ya memang maksudnya memang kalau dilepaskan lagi ke dikembalikan lagi ke pelakunya asal pertama bulan lain ya di satu sisi ya oke. Tapi kan saya mau subjektif aja lah gitu dengan keegoisan orang kan mau mungkin orang saya immortal juga Highlander gitu. Ya. Kok mah Highlander butuh boga budak mata doena gitu mau ngalan batur wae. Iya. Jadi sepi kan. Hidupnya bertolak gitu. Ya waktu itu kan sempat pikir oh, mahnya gitu maksudnya Ke rumah orang telen Helena gitu. Macam pemajikan lah, budak wae kan? Mana ada budak wae? Budak wae budak wae. Tapi kayak gitu. Ya kecuali anda yang selfie mau terus sama mereka ya berbahasa aja, bersama pasangan. Tapi aja sepi wae gitu. Dan apa ya? Menurut orang tuh salah satu keindahan di dunia ini tuh tangis bayi gitu, tangis anak-anak. Namun teh sepi gitu. Ya mungkin aja kan tangisan bayi anak-anak menurut anda indah. Menurut sebagian orang kan memusingkan. Iya. Ya. Betul Mana orang Can Panggi yang jeritan kunti sih? Can Panggi yang jeritan kunti. ini orang ya, kalau subjektif orangnya memang salah satu tujuan itu boga budak kan. Iya. Ketika harus boga budak ya gitu. Tapi tidak pernah menyarankan menurut orang satu sisi tidak pernah menyarankan siapapun untuk menikah. Guys, ketika menikah mana yang boga budak terus overpopulasi Tapi akhirnya gue baca dulu dia pengen punya anak tapi nggak mau nikah. Adopsi. Perempuan. Pengen sendiri gitu perempuan. Sampai terima sekarang. maklum. Mau udah emang. Sampai sekarang dia belum gitu. Belum nemu yang cocok. Ya donornya mungkin nyari donornya. Tanyain udah isi belum? Isi mau diisi bilang. Isi ulang bayar 8.000. Karena orang ningali ya Jepang lah ya. Ya. Ya sebelum pernah ke Jepang gitu, tapi kan beberapa ada liputan Ya, gitu, beberapa tanya, kota ya. udah, beberapa desa udah kosong. Kosong. Kayaknya sih dari Jepang udah gitu. Iya sih. Di isu itu. Aki unggul jadi Makanya Doraemon males kesana lagi. Mungkin datang pada Uchiha. Tapi ada bagusnya itu. Ada kesempatan anak saya buat sekolah di sana. Oh nanti dibawa. Rencananya mau dibawa. Bawa. Kalau bisa. Bawa aja. Gitu. Kalau saya lulus ujian bahasa. Terus si motor baru ini mau dibawa juga. Ada yang minat? Ada yang minat? setengah harga lah. Kilometer rendah. Mulus. Harus Ada. pernah dibawa ke Cilacap ya. Masih segar. Saya pakainya usia 35 mah 40 km per jam. Enggak sih, kayaknya motor bakal disimpan di rumah bapak saya sih. Nah, jadi nggak bahas motor. Nah, maksudnya kalau misalnya dibawa buat apa? Dia motornya mudik. Motor Jepang pindah balik lagi ke Jepang. Cikun, ini motor Indonesia apa di sini? Motornya naturalisasi. Nah, Iya. Balik lagi ada data apa? Ke data BPS. Di sini tuh kan disebutkan gini. Hampir 70% anak muda di Indonesia masih jomblo. Nah, anak muda di sini teh usia berapa kan tidak disebutkan. Di mana itu sih Indonesia? Iya, BPS Indonesia. 70% kayak saya nggak yakin sih. Anak muda. Nah. Tapi kan anak muda dalam artian Oh iya. usianya berapa kan nggak disebutin. Nggak disebutin. Iya. Artinya mungkin aja. Tapi maksudnya kenapa dia maksudnya apa? Kenapa jomblo tuh urgensinya apa? Maksudnya kata jomblo itu mungkin aja bahasanya itu belum menikah. Belum menikah. Ya anak muda mah bukan wayahna menikah tuh. Jadi orang pernah ya kalau di tiap kelas ngajar orang suka tanya gitu.
konsekuensi itu ya tanpa beban gitu, maksudnya tidak kamu udah punya pacar belum ya udah biasa gitu, maksudnya nggak bahkan dia sekelas itu di kelas yang bukan prodi kita ya, jadi saya tanya itu ya sedikit yang punya pacar gitu. Sedikit punya pacar, tapi coba tanyanya jangan punya pacar body count Anda berapa. Sekarang tuh ditanyanya gitu anak muda tuh body count aja. Ih, Gak ada tuh body count. Body count itu ini kita udah tidur dengan berapa orang. Iya mungkin nih, jadi parameternya bukan lagi menurut orang sih nggak tahu, tapi kan nggak baca tadi yang nggak baca ya. Mungkin si penelitian itu melihat Bukan penelitian, survei itu penelitian akan membaca ke arah bahwa bahwa sebenarnya saat ini kan anak muda tidak lagi memperhatikan sebuah relationship gitu, yang mengikat gitu. ya. Ditambah lagi sekarang kayaknya walaupun anggaplah yang belum nikah gitu, yang menikah aja perceraian itu jadi tidak se disaster zaman dulu. Iya, pandangan masyarakat terhadap perceraian aja tidak separah zaman dulu. Kalau dulu teh cerai teh sekarang biasa. Iya betul. Beberapa kasus itu dari teman-teman saya yang cerita sekarang gitu, yang seumuran saya atau di bawah saya yang sudah menikah. Saat mereka berpikir atau memutuskan untuk bercerai itu bukan sesuatu yang bukan kayak kiamat gitu, zaman dulu gitu. Jadi ayo udah jadi apa, sekarang tuh kayak seolah-olah ya udah, yang penting kan kita harus bahagia gitu. Kalau misalkan harus bercerai pun ya sudah nggak masalah. Ini penjelasannya. Usianya pemuda itu 16 sampai 30 tahun. Dan saya masih dan muda. ininya berdasarkan status perkawinan. Jadi 70% itu usia 16 sampai 30 tahun yang belum menikah. Bukan pernah menikah. Belum pernah menikah. Padahal pernah menikah juga bisa jadi jomblo. Bisa. Justru sebenarnya istilah jomblo itu adalah orang yang pernah menikah. Bukan duda. Iya, yang pernah menikah. Udah kan laki-laki. Jomblo itu kan dulu identiknya sama justru lebih spesifik lagi. Zaman dulu tuh jomblo tuh untuk cewek aja gitu. Dan identik dengan warna ungu kan. Iya. Ya kan, jomblo tuh. Dan itu tuh identik dengan status janda lah gitu. Yang mana waktu dulu stigmanya terhadap janda itu kan jelek banget di negara ini kan. Nggak kayak sekarang tuh, malah sekarang janda malah jadi bercandaan kan. Goblok juga jadinya. Sekarang jadi meme tuh. Siap-siap para pemuda, janda Grace 2025 siap hadir. Nah, iya, kayak gitu kan yang hal-hal jadi malah jadi bercandaan. Jadi standar moralnya juga memang udah degradasi banget. Iya, betul. Anjing kok serius banget sih? Nggak wajar maksudnya. Kalau data BPS 16 sampai 30 tahun 70% belum menikah, ya mungkin mereka sedang struggle. Tapi yang 16 untuk menikah. 16 itu aneh, kan konsernya 18 tahun. Kan pemuda ngomongnya. Oh, pemuda? 16 tahun. Nggak tahu, dihitungnya kan 16 sampai 30. Surveinya Iya, maksudnya kan agak jaga. Ya, maksudnya konsernya itu 18 tahun. Inkonsistensi dong. Jadi seperti biasa lah, itu yang bikin survei orang-orang itu lagi. Penuh dengan inkonsistensi. Surveinya pakai ChatGPT. Surveinya di X lagi jangan. Di X. Waduh, kayak cewek. Terus tapi juga ada gejala sosial juga, maksudnya teh ketika si status janda atau duda itu teh di hari ini gitu ya, jadi kayak semacam dibangga-banggakan teh. Ada di satu sisi mereka tuh udah mencapai satu ya bisa dibilang kemapanan finansial gitu. Setelah itu jadi kayak santai we gitu, lebih ke sana. Apa mungkin maksudnya pemuda yang usia 20-an sampai 30 tahunan belum menikah, mereka terhalang oleh ekspektasi calon wanitanya. Bisa jadi. Yang sekarang itu kan maksudnya
zaman materialistis Iya. gitu, yang before 21 punya 1 M gitu, kayak gitu. Iya gitu. Ya itu standar globalisasi kan, orang juga berbuat kayak gitu kan karena ngelihat orang luar negeri, kasarnya gitu. Jadinya standar orang sini tuh, kita tuh kan kayak nggak punya karakter bangsanya. Jadi suka tidak berkarakter lah orang-orang sini tuh. Nah, udah gitu tuturutnya kabeh. Semua tuh tuturut Mengkopi apa ya? tuturut orang luar negeri. Turut konsen. Ya. Terus orang kan pernah nonton di YouTube itu ada pertanyaan random di jalan. Ya. Konten kreatornya nanyain ke cewek yang ada di situ lah, random gitu ya, nanya. Kalau nikah maharnya pengen apa? Gitu. Jawab lah gitu ya. Ada yang maharnya uangnya harus 1 M. Iya. Terus rumah sudah ada, punya mobil. Jadi kan ke materialistis tuh. Iya. Rata-rata ketika ditanya itu jawabannya begitu semua gitu. Iya. Pasti uang, ya pokoknya bentuk materialistis lah, yang kalau nikah tuh dengan yang mapan gitu. Yang mapan, betul. Jadi yang penghasilannya sekian, dia sudah tidak memikirkan lagi rumah dan segala sesuatunya gitu. Ada kemungkinan juga kan cewek-cewek, kenapa mungkin banyak juga yang belum nikah, karena mungkin ada ekspektasi itu juga gitu. Betul. Nah, cowok-cowok rata-rata kan, cowok kan tidak bercerita. Iya. Tapi membeli motor Harley itu Menyala bangku. Laki tidak bercerita. Bisiat ya. Yang modul. Apalagi menurut saya ya, kalau laki-laki di usia 20-30 tahun dia punya penghasilan besar, sudah punya rumah, kendaraan, dia tinggal open BO kalau pengen nyobain. Iya. Benar nggak? Benar. Maksudnya tidak terperangkap di satu cewek doang gitu. Ya itu juga sempat dibahas dulu dalam satu pembahasan gitu. Kalau misalkan ada cowok-cowok yang memang sebetulnya tidak ingin menikah tapi pengennya punya pacar aja, ujung-ujungnya kan ke situ, dia berkelana dulu nih. Cuma kan kadang ada orang yang senang dengan pengembaraan itu, akhirnya kan kalau urusan soal seksual mah ya orang tinggal jajan aja beli gitu. Ya, itu kan banyak yang dilakukan oleh pria menikah juga. Beda. Kenapa sama dia? Kamu itu mango. Kalau dia ada vanilla. Ayo videonya itu. Coba kirim. Jadi kan ada ya coba ketahuan selingkuh gitu. Kenapa kamu melakukan itu? Jadi kamu itu rasa mango. Ibaratnya gimana? Kalau dia vanilla. Saya pernah lihat video ini kalau nggak salah. Aduh. ya nggak tahu sih, orang sih lihatnya yang mindset yang orang sih ya, karena kan kita coba Kita tuh ngaku. Tumben biasanya. Semenjak tiap minggu pakai batik. Efek batik merak. Kita tahun ini 40 ya. Udah lebih. satu asal lu 45 kan 49. Ya mindset yang maksud orang teh ya masih kayak ya misal contoh pertemanan gitu kan, kadang dulu capek lah gitu, maksudnya ketika ketemu teman lama gitu, ujung-ujungnya untuk bisnis kemarin gitu, dan apa kayak CLBK sih dulu kan. Nah itu mending, maksudnya kita mending. Justru kan kalau ketemu teman lama atau apa, ya pas lagi aku kayak gitu, maksudnya tuh tidak ada ini motivasi beli gitu loh. Yang sekarang tuh kayaknya ya nggak judging juga, cuman kayaknya itu cuma mengatakan mahal gitu. Iya. Atau misalnya misalnya tadi punya uang banyak gitu, punya uang bagus segala macam, udah terpenuhi, penghasilan udah mungkin 3 digit gitu, mau ngembang
mana kambein sahan ngurungan. Tidak selamanya ngurungan kuat. Akan ada pengurangan masa. Itu tadi siang udah dibahas aja. Iya benar. Apalagi sudah usia 40. Ya, sudah malas bersenggama. Ya itu poinnya adalah cerat dia. Tidak semuanya bisa dinilai dari materi dan pengembaraan. Betul. Iya sih, ujung-ujung nanti jelema teh bakalan nyari jalan nyari arah pulang. Akhirnya materi udah banyak segala macam, ujung-ujungnya kan butuh teman mungkin ya. Iya, maksudnya kan orang pernah nonton apa gitu ya. Jadi pernikahan itu sebetulnya 90%-nya itu adalah ngobrol, komunikasi. Kalau kebanyakan ngobrol itu nanti disetrap. Yang 10%-nya seks. Tetapi lelaki tidak berbicara. Enggak, maksudnya pernikahan kan sebenarnya nggak bisa dihitung dalam 1 bulan berapa kali, dikali berapa tahun. Berapa saya tadi segitu. Saya perhatiin konsep podcast kita kayak gini kayak lagi curhat masing-masing kan. Ini 90% ngobrol, 10% seks. Kau warung daerah. Kita dari kawarung Lindau daerah Tapi ngeganti LPG kumaha. memang itu kan fase yang akan dihadapi oleh Betul. semua manusia. Benar. Mau laki-laki ataupun perempuan gitu. Ketika lelah sudah tidak tidak ada naluri, kan akhirnya ngobrol. Ya poinnya orang-orang yang kayak yang memutuskan untuk hidup sendiri itu kan berarti kita sepakat mungkin ya bahwa mereka tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang atau tidak memutuskan ya. tidak berencana untuk hidup selama itu. Kalau yang memang belum ya kan masih berusaha segala Masih macam. berusaha. Dia memutuskan kan yang Iya. Kuat berarti itu tipikal kuat banget. enggak lah. Enggak lah. Sangat ngurus itu. Wah, sorangan di imah jeung mbak itu. Masih mending mbah ini udah di mana? Aduh. Iya benar banyak yang berpikir wah selamanya akan kuat. Iya. Nah sekarang ini udah Lanjut, untuk yang terakhir coba dari Tungki. Tapi dia masih mencari. Sorry tadi lagi ini Ya. transaksi. dulu. Oh, jam berapa guys? Hah? Jam 10 malam sih udah cocok lah buat transaksi lah. Oh, ya bisnis, Iya. percetakan, penerbit. Iya. Seperti Hah? ya, itu. Ya, menarik sih obrolan. Anjir, heueuh tuh nya bener kan. Pembahasan Obrolan ini akan menarik kalau misalnya ada potongan-potongan curhat. ada betul kan? Bener sih mah ngomongin mitoha asli mah. Bisa dulu episode berikutnya lah ngomongin mitoha. Tapi orang yakin sih gitu orang tuh saat cari YouTube bisa tiba-tiba aja. Oh, Suara-suaranya mirip sih kan. Suara-suaranya tampil kenal. teh jangan. Kayaknya kan harus coba. Bisa datang FYP aja. Jalan FYP next. Apa nih? Seru-seru. Nanti kita ngobrol lagi tentang kehidupan pria dewasa lah. Tapi emang kalau misalnya orang akan mempersiapkan yang bagus-bagus. Oke, jadi nanti episode berikutnya kita akan ngobrolin lagi tentang cerita-cerita pria dewasa. Kayaknya podcast itu tuh cocoknya ke seks. Pendidikan anak. Sains guys. Kita bangun saya. Dulu banyak banget bahan waktu saya galau kan, banyak banget bahan ya. Cerita-cerita sedih gitu itu banyak. Sekarang kita ngomongin Dari platform sebelah. Platform sebelah. Yang ini kan belum diisi, Pak. diisi. Ya. Kegalauan bapak-bapak. Kegalauan Keresahan bapak-bapak. Atau nanti ganti konsep. Iya, jadi Enggak ganti konsep. Ganti tema. Ini bikin playlist tersendiri. Playlist tersendiri lah. Namanya sebutnya judulnya. Bapak-bapak kan suka nongkrong di pos ronda tuh.
laporan ronda. Cuman gini Om, ketika kita ganti Bahasnya di luar podcast gimana? misalnya next nih podcast bapak-bapak ternyata meledak nggak jadi ke Jepang. Wah, ya udah gede hati. Saya mau orangnya materialistis banget. Mana IP duitin saya deketin. Ada. Boleh. Nah, pas sejam. Nah, oke. Sip kalau gitu. Ya udah. Terima kasih banyak semuanya teman-teman yang sudah mendengarkan curhatan bapak-bapak malam ini. Wah, ini episode terpanjang berarti ya? Enggak. 60. Hampir sejam saya perhatiin ngomongnya teh slow, tenang, diatur ritmenya. Aji, wah gitu. Membabi buta. Udah kayak keluar ya. Benar ini mah curhatan hati gitu. Kalau cuman paling 10-15 menit terakhir aja. 15 menit 20 menit aja. Bagus pembahasannya bagus. Oke, jadi sampai ketemu lagi. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain, masih banyak yang seru, dan jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Masih bersama kita di obrolan Sabit. Bye bye semuanya.